Lebih dari 2 miliar jumlah umat Islam hari ini. Dari 2 miliar itu terpecah menjadi lebih dari 50 negara, terpecah oleh banyak ragam aliran mazhab fikih dan juga akidah, terbagi pada ratus bahkan ribuan organisasi, terbelah oleh ragam tujuan yang ingin dicapainya, tercincang oleh fanatisme lulusan kampus, lulusan pondok, afiliasi ormas, masjid, hingga kelompok kajian dan perbedaan telunjuk saat tahiyat. Hingga kekuatan dari jumlah yang 2 miliar itu tersisa hanya remah-remah dan benar-benar lemah. Apakah 2 miliar itu sesuatu yang besar dan berharga? Atau hanya nominal angka yang nggak berarti apa-apa? Pada fakta tentang kekuatan suatu entitas, ada di posisi mana umat Islam? Akankah serupa dengan 1 miliar bangsa Cina yang terhimpun dalam satu negara? Atau bangsa Eropa yang bergabung menjadi satu di dalam satu wadah besar bernama Uni Eropa? Atau mungkin semodel umat Yahudi yang dipersatukan Theodor Herzl dalam satu negara, lalu berpindah berbondong dari seluruh penjuru dunia menuju satu tanah hasil rampasan yang mereka percaya sebagai tanah suci yang dijanjikan. Dan kembali di posisi mana? Dan semodel apa umat Islam ini? Akankah 2 miliar fakta keberadaan kita ini kita maknai serius untuk kemudian kita menjadikan kekuatan? Atau kita telan bulat, fakta pahit, tanpa visi, tanpa arah, tanpa gerakan? Akankah justru sebagaimana sabda Nabi, kita layaknya buih di lautan, banyak tapi nggak punya kekuatan? Kalau gitu lantas, ketika umat Islam ini makin banyak yang tertindas menderita, makin hilang identitasnya, makin kacau cara hidupnya, akankah sikap kita itu dingin dan nggak peduli? Jika ya seperti itu, lalu apa artinya firman Allah dan hadis Nabi tentang keharusan gejolak pembelaan terhadap keberlangsungan umat ini? Yang itu tertanam dalam akidah kita. Bahkan dengan sengaja ditanamkan oleh Rasul kita. Yang di pesan akhir sebelum kepergiannya beliau berkata, ummati, ummati. Kitalah yang 2 miliar jumlahnya itu yang dimaksudkan Nabi. Dengan apa sebuah entitas manusia itu disatukan? Apakah hanya karena kesamaan genetik, ras, suku, dan juga tempat tinggal? Apakah disatukan oleh satu pemikiran semacam ideologi politik? Atau semodel sekatan garis imajiner, dipatok dan dipancang lewat kawat duri perbatasan, lalu dikokohkan dengan pekikan pernyataan merdeka dan persatuan? Lantas dengan apa sebuah entitas manusia itu disatukan? Dengan apa pula kita, kaum muslimin yang 2 miliar ini disatukan? Pertanyaan ini cukup dalam dan mendasar, yang akan membawa kita pada eksistensi kita sebagai manusia, tentang siapa kita di alam semesta, apa hakikat keberadaan kita di dalam kosmos. Teman-teman, mengawali pertanyaan ini, saya Abel Karim. Alhamdulillah sejak lama, dengan pasti meyakini bahwa saya adalah hamba Allah. Sejak jauh-jauh hari ditanamkan tauhid oleh ayah saya, di sebuah surau di kampung, dididik untuk belajar Iqra dan terbata mengeja huruf dalam Al-Quran, hinggalah sampai pada kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalimat tauhid, ikrar setia kita sebagai makhluk yang menyembah pada yang satu, yang hanya takut pada yang satu, yang hanya ingin bersatu bersama semua hambanya yang menyembah Tuhan yang satu. Pertanyaan, dengan apa sebuah entitas manusia disatukan? Bagi seorang muslim, kepastian akan kesamaan yang menimbulkan persatuan, satu-satunya itu adalah eksistensi kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ummatan wahidan. Itulah sebutan Allah pada kita umat Islam. Sebagaimana firman-Nya, Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun. Sesungguhnya umat ini adalah umat yang satu, dan aku adalah Tuhanmu, maka hendaklah kamu menyembahku. Ada gelombang tren besar yang hari ini berkembang soal orang-orang di seluruh belahan dunia yang hari ini mendefinisikan diri sebagai warga global yang kebetulan menghuni satu daerah. Mereka tidak mendefinisikan diri berdasar keeropaan mereka, kejermanan mereka, keswisan mereka, bahkan keamerikaan mereka. Mereka menyadari bahwa hakikatnya mereka manusia, sama dengan lainnya. Manusia hari ini dengan keterbukaannya telah mendefinisikan diri sebagai warga dunia. Sikapnya tidak ingin dipaksa mengikuti wakil politik dan juga institusi negara. Bahkan tidak pula bangsa dan nasionalismenya. Disinilah kita dapati fakta yang
Terkadang sikap asli warga negara itu tidak mewakili sikap pemerintahannya. Dan gelombang pembelaan pada Palestina, salah satu potret yang terbaik. Perasaan satu sebagai sama-sama manusia adalah sikap jujur yang terlihat lewat gelombang protes pada penindasan yang dilakukan Zionisme. Lantas apa yang membedakan manusia di seluruh dunia dengan sikap kita sebagai seorang muslim? Nah, sebetulnya perbedaannya nggak banyak. Seorang muslim hanya melanjutkan tentang hakikat keberadaan kita sebagai manusia, itu dipandangnya dalam kacamata hamba. Bahwa realitas kita sebagai manusia itu pada hakikatnya adalah makhluk, hamba dari Sang Khalik. Yang dari sini menjadikan ikatan itu menjadi transendental, mendalam, bahkan mengakar. Ikatan yang membangun persatuan lintas suku, ras, letak geografis, bahkan melibas hingga kotak-kotak terkecil dari primordialisme. Ikatan akidah Islamiyah, sebuah ikatan yang faktanya terbentang secara historis, geografis, filosofis, politis, bahkan sudah tentu teologis. Teman-teman, dalam sejarah panjang umat ini, bisa dikatakan bahwa kita adalah bagian kecil umat Kanjeng Nabi yang terlepas dan juga berbeda. Maksudnya gini, sepanjang 1400 tahun perjalanan umat ini, dalam perjalanan panjangnya itu, umat Islam hampir selalu hidup dalam sistem Islam dan ikatan akidah Islam. Dan kita hari ini menelan fakta pahit, bahwa kita terlepas dari rangkaian panjang itu. Sebelum Daulah Utsmaniyah runtuh pada 1924, kita masih terhubung dalam sejarah panjang eksistensi umat ini. Kita dipimpin oleh satu pemimpin, disatukan dalam satu institusi politik, hidup dan terikat meski kita di Nusantara. Ada banyak catatan sejarah tentang ini. Sebagai contoh tentang Kesultanan Banten keempat, Sultan Abu Mufakhir. Yang sultan ini menjadi sultan pertama yang resmi menyandang gelar sultan, yang ini disahkan oleh otoritas Utsmani sebagai institusi yang mewakili dunia Islam pada saat itu. Atau soal Kesultanan Yogyakarta, yang menyandang gelar Khalifatullah ing Tanah Jawi, perwakilan khalifah di Tanah Jawa. Dan dunia Islam ya tidak bisa lepas dari kebersatuannya. Bahkan jika bicara soal wilayah yang lebih jauh, pernah nggak sih kita bertanya tentang bendera, warna negara-negara muslim di Arab, yang itu hampir sama. Paduan merah, hitam, hijau, juga putih. Bahkan sebagian dari kita susah untuk membedakannya antara Libanon, Yordania, Palestina, Mesir, Irak, dan yang lainnya. Yang ternyata, keterpisahan ini baru muncul setelah Perang Dunia I. Hasil bagi-bagi kue pemenang perang antara Inggris dan juga Perancis lewat satu perjanjian yang namanya Perjanjian Sykes-Picot, di mana wilayah dunia Islam yang awalnya satu dipecah-pecah, dipotong-potong, dicincang menjadi bagian-bagian kecil. Pedih rasanya jika kita mengetahui malapetaka dunia Islam dalam 100 tahun terakhir. Yang lewat konsep nation state, kebersatuan kita menjadi terbatas. Kekuatan kita menjadi berbahaya. Kita menjadi seolah tidak boleh peduli dengan urusan Malaysia yang sama-sama muslim, bahkan nggak berbeda jauh suku dan juga bahasanya. Dengan alasan itu bukan wilayah kita, bukan urusan kita. Dan begitupun soal Uighur, begitupun soal Bosnia, Kashmir, Rohingya, hingga sekarang Palestina. Ikatan kita yang awalnya satu, pudar menjadi abu, mengecil menjadi serpihan tak berkekuatan. Keterpercayaan kita sebagai satu entitas melahirkan pertanyaan besar. Dengan apa sebuah entitas manusia itu disatukan? Dengan apa umat Islam disatukan? Apa hakikat keberadaan kita yang 2 miliar jumlahnya? Dan demikianlah video ini berakhir tanpa konklusi. Hanya melahirkan pertanyaan-pertanyaan besar yang mudah-mudahan mulai kita pikirkan. Terima kasih.